Apa yang pertama kali terbayangkan ketika mendengar kata kemenyan? Sebuah ritual keagamaan, media yang mendatangkan aura mistik, dan mungkin dukun. Semua asumsi-asumsi tersebut muncul karena orang tradisional biasa menggunakan kemenyan sebagai pelantara menuju dunia ruhani. Namun dalam dimensi lain, kemenyan juga memiliki fungsi yang bermanfaat bagi dunia badani. Sejak lama kemenyan telah dikenal oleh orang-orang Nusantara sebagai identitas kepercayaan sekaligus komoditas ekonomi lokal. Dalam kepercayaan lokal, bau kemenyan yang menyengat dianggap sebagai media mendatangkan roh nenek moyang, yang sampai sekarang kemenyan masih digunakan dalam upacara-upacara adat tertentu di Nusantara. Saking melekatnya kemenyan dengan kepercayaan lokal, hingga kini bau kemenyan selalu diidentikan dengan suatu nuansa yang mistisme. Sebagai komoditas ekonomi lokal, kemenyan pernah menjadi getah wangi yang banyak dicari oleh pasar internasional sejak berabad-abad lalu dengan nilai yang tinggi. Melansir dari Kompas bahwa di masa lalu nilai kemenyan setara dengan emas. Hal ini menunjukkan bahwa kemenyan pernah menjadi getah wangi yang banyak dibutuhkan oleh konsumen internasional. Saat ini wilayah yang masih aktif memproduksi kemenyan berada di dataran tinggi pantai barat Sumatera Utara. Di antaranya adalah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Hubang Husundutan, dan Pakpak Barat. Dari data Dinas Perkebunan Sumatera Utara tahun 2014 menunjukkan, tanaman ini tumbuh di areal seluas 22.897,82 hektar dengan produksi mencapai 4.968,82 ton. Tanaman ini kini diusahakan oleh kurang lebih 40.959 petani. Produksi kemenyan di Sumatera Utara telah dilakukan selama ratusan tahun lalu, bahkan menjadi pusat perbelanjaan kemenyan di dunia. Menurut Walters, pada tahun 1967, hubungan perdagangan antara Sumatera dengan China sudah terjalin sejak abad ke-5 Masehi dengan 3 bahan ekspor, yaitu kamper, kemenyan, dan getah pohon cemara. Data lain menyebutkan bahwa pada abad ke-8 Masehi, pelaut asal Hadramaut pernah menemukan kemenyan di Sumatera, lalu mencampurnya dengan getah lain untuk dijual ke China. Dalam literatur dunia, kemenyan tidak ditemukan dalam sumber China sebelum abad ke-9 Masehi, yang disebutkan dengan nama Ansi Hisiang untuk menunjukkan kemenyan dan mur. Dalam literatur Arab, kemenyan baru disebutkan dalam tulisan Ibnu Batutah yang sempat mengunjungi pantai barat Sumatera Utara pada tahun 1346 Masehi dengan menyebut Luban Jawi untuk menunjuk kemenyan. Sementara di Eropa, catatan yang menyebutkan adanya kemenyan baru muncul pada abad ke-14. Penyebaran penggunaan kemenyan ke penjuru dunia dimungkinkan tidak berjalan dengan cepat karena kemenyan tidak tercatat dalam buku pengobatan dan botani pada abad ke-14 dan 15 Masehi. Meskipun begitu, bukan berarti kemenyan sama sekali tidak menyebar ke berbagai penjuru dunia, karena penggunaan kemenyan bisa saja terjadi dalam bentuk lain, seperti digunakan sebagai perlengkapan ritus keagamaan dan bahan wewangian. Selama ratusan tahun, kemenyan telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat tradisional dalam menghormati Sang Pencipta. Penggunaan kemenyan diduga diawali oleh orang-orang Sumatera. Awalnya kemenyan digunakan untuk kepentingan keagamaan dengan cara membakarnya dalam ritus-ritus upacara keagamaan lokal. Misalnya dalam tradisi masyarakat Batak, kemenyan digunakan untuk ritual penyembahan alam dan asapnya dijadikan media penyembuhan penyakit. Dalam riset Willem Marsden mengenai Sumatera pada abad ke-18, kemenyan digunakan sebagai salah satu perlengkapan dalam ritual pemberian sumpah oleh orang Sumatera. Kemenyan yang diekspor ke Arab, Persia, dan beberapa daerah di Hindia menurut Marsden digunakan di tempat ibadah dan rumah-rumah. Selain itu, kemenyan juga berfungsi mengusir serangga dan bau-bauan yang tidak sedap. Masyarakat Tapanuli yang mayoritasnya beragama Kristen berkembang sebuah kisah mengenai kemenyan. Ketika Nabi Isa dikaruniai seorang anak, datang seorang cendekiawan yang menghadiahkan kemenyan di Bethlehem.
Kemenyan yang dibawakan oleh seorang cendekiawan itu dipercaya didatangkan langsung dari Tapanuli. Meski begitu, kisah ini patut untuk ditelusuri kembali untuk membuktikan kebenarannya. Terlepas benar atau tidaknya kisah tersebut, kemenyan telah berkembang menjadi produk kebudayaan yang mewarnai setiap ritus keagamaan tradisional yang masih bertahan di beberapa tempat sampai sekarang. Melalui kemenyan, produk ide kebudayaan menjadi lebih memperkaya multikultural masyarakat Nusantara dan dunia. Kemenyan memiliki filosofi tersendiri di mata para leluhur orang Jawa. Sama halnya dengan bunga, kemenyan juga disebut sebagai ubo rampe atau perlengkapan. Dahulu kemenyan dapat ditemukan di beberapa acara seperti ritual perkawinan, kelahiran, selamatan, dan masih banyak lagi. Namun seiring berkembangnya zaman, kemenyan jarang digunakan sebagai ubo rampe lagi. Hampir sama dengan bunga, kemenyan juga merupakan simbol untuk menyampaikan sebuah pesan, sarana berdoa dan memohon keselamatan. Kemudian kemenyan yang dibakar dan mengeluarkan asap bermakna talining iman, uruping cahyo kumoro, kusing ngambah swarga, ingkang nampi zat ingkang moho kuwaos. Hal tersebut berarti bahwa setiap hajat, ritual atau acara yang diselenggarakan hendaknya selalu untuk meningkatkan keimanan manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian bara api yang menyala bermakna semangat dan harapan di hati manusia untuk mewujudkan cita-cita yang sangat diharapkan. Sedangkan kepulan asap kemenyan bermakna agar doa yang dipanjatkan didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika masa pelayaran pedagang Islam, kemenyan bertambah fungsi menjadi bahan pewangi. Zamakhsyari Dovir menjelaskan bahwa baru sebagai wilayah pesisir metropolitan pernah menjadi wilayah yang sangat terkenal dengan minyak wanginya. Minyak wangi yang diproduksi dari Barus merupakan minyak wangi yang berkelas tinggi. Konsumennya bukanlah dari kelas masyarakat kecil, melainkan minyak wangi yang sering digunakan oleh para sultan istana. Tentu saja minyak wangi yang diproduksi dari Barus kemungkinan besar terbuat dari bahan kemenyan, karena di sekitarnya berlimpah perkebunan kemenyan. Sejak itulah kemenyan menjadi barang mewah bagi pasar internasional, khususnya pasar Timur Tengah dan China, yang memiliki minat besar terhadap minyak wangi Barus. Dalam kisah Wali Songo pun, kemenyan pernah digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk dijadikan pewangi ruangan. Namun kebiasaan masyarakat lokal yang membakar kemenyan untuk mengundang roh nenek moyang jadi bersinggungan dengan ajaran Islam, sehingga para wali lain sempat menegur Sunan Kalijaga karena ulahnya. Sunan Kalijaga lalu menjelaskan bahwa kemenyan yang digunakannya bertujuan untuk mengharumkan ruangan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyukai wewangian. Jack Turner menjelaskan, pada tahun 1603, sekitar 25.000 warga London terjangkit wabah pes yang membuat mayat-mayat membusuk di jalanan, sementara yang belum terjangkit berusaha melarikan diri dari kota. Wabah ini menyebar ke hampir seluruh dunia karena tidak dapat ditanggulangi penyebabnya dan menjadi wabah paling ditakuti oleh orang-orang di seluruh dunia. Saking mengerikannya wabah ini, mereka menyebut wabah ini sebagai Black Death atau maut hitam. Akhirnya berbagai tabib pun melakukan kajian untuk mengetahui penyebab dari wabah mengerikan ini. Lucy, wanita bangsawan dari Bedford, menyusun sebuah metafora medis dan mengatakan korupsi udara. Maksudnya menurut Lucy dan medis, abad pertengahan lain menganggap bahwa penyebab dari wabah ini dikarenakan udara yang buruk. Seorang dokter abad pertengahan di Valencia menulis kepada kedua anak lelakinya di Toulouse pada tahun 1315. Dia berargumen bahwa udara yang buruk lebih berbahaya dan lebih menularkan wabah dibandingkan makanan dan minuman yang tercemar. Tentu saja anggapan abad pertengahan ini tidak ditunjang dengan kajian medis yang modern seperti sekarang. Mereka tidak mengetahui keberadaan mikroba dan bakteri sebagai penyebab munculnya wabah, sehingga anggapan seperti itulah yang menjadi kepercayaan. Resep obat pun dibuat berdasarkan anggapan ini. Udara yang buruk dapat membawa penyakit, maka udara yang baik mampu memberikan perlindungan terhadap penyakit. Disinilah aromatik dan rempah-rempah memainkan peran penting dalam menangani wabah pes, termasuk kemenyan.
Mereka membakar bahan-bahan aromatik di ruangan agar udara yang diciptakan mampu melindungi dari bau yang dianggap orang abad pertengahan penyebab munculnya wabah pes. Namun penggunaan kemenyan termasuk aromatik lain dan rempah-rempah menjadi barang mewah yang tidak semua orang sanggup menggunakannya. Hanya kalangan bangsawanlah yang sanggup menggunakannya. Wajarlah akses untuk mendapatkan barang-barang tersebut tidaklah mudah karena harus berhadapan dengan bajak laut di perjalanan dan membutuhkan biaya yang banyak untuk mendatangkannya karena jarak tempuhnya sangat jauh. Sehingga harga rempah-rempah dan aromatik yang didatangkan di Asia bisa naik sampai 1000% ketika sampai ke Eropa. Di era modern, di mana orang-orang sudah berpikir lebih rasional, kepercayaan masyarakat terhadap mistisme dan roh nenek moyang secara perlahan mulai ditinggalkan. Itu artinya penggunaan media yang mengantarkan kepada dunia mistisme pun ikut ditinggalkan. Saat ini kemenyan bakar yang biasa digunakan dalam ritual mistisme sudah sulit didapatkan. Apakah ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap kemenyan sudah minim juga? Dalam beberapa hal mungkin iya, namun di sisi lain tidak. Untuk kemenyan bakar yang biasa digunakan untuk ritual tertentu, mungkin permintaan pasarnya sudah minim. Namun permintaan kemenyan untuk keperluan lain masih cukup tinggi. Dilansir dari Kompas, luas areal yang menanam pohon kemenyan di Sumatera Utara saat ini sudah sepertiga dari luas areal sebelumnya. Namun permintaan terhadap kemenyan masih sangat tinggi. Saat ini produksi kemenyan diekspor ke Eropa untuk dijadikan bahan baku pembuatan minyak wangi. Negara-negara Eropa tersebut diantaranya adalah Prancis, Jerman, dan negara-negara lain yang memproduksi minyak wangi. Namun petani kemenyan mengalami kendala dalam mengelola kemenyan karena jangka panennya cukup panjang, yakni selama 10 tahun, sehingga petani tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Kemenyan merupakan bagian dari produk alam Nusantara yang sangat kaya. Keberadaan kemenyan telah membawa umat manusia kepada kenikmatan spiritual yang mengkhusyukkan jiwa dalam ritual-ritual keagamaan. Aromanya telah mengharumkan pakaian kebesaran Sultan Istana dan dianggap penyelamat nyawa bagi orang-orang abad pertengahan. Sebagai produk yang mempunyai nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi, kemenyan selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus agar bisa lebih dikembangkan lagi pemanfaatannya. Selain demi kepentingan identitas lokal, pengembangan pemanfaatan kemenyan juga sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi negara.